Baik, selamat pagi saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu hari ini tidak seperti biasanya kita beribadah secara online karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka bersama. Namun demikian, seperti firman Tuhan mengatakan, sebab jikalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka Yesus hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mulai akan ibadah kita mengambil waktu teduh. Waktu teduh kita mulai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian, besarlah Allahku. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami datang pada Tuhan dengan ucapan syukur. Karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami, Engkau senantiasa menjaga kami, dan Engkau senantiasa memberkati akan kami. Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan ini kami datang dan kami memuji akan Allah. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau boleh ditinggikan dan Engkau boleh dimuliakan, dan kami semuanya boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan
Tapi terlebih dahulu kita menaikkan pujian bagi Tuhan seperti rusa. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali mengadakan ibadah secara online. Ya, saya teringat pada bulan Maret tahun lalu di mana kita memulai ibadah online di tempat ini oleh karena adanya pandemi, dan juga hari ini kita juga kembali mengadakan ibadah online. Baiklah saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka bagian firman Tuhan untuk menjadi landasan renungan kita pada pagi hari ini. Kita lihat di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, kita akan lihat ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat 8. Jika kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca bagi setiap kita semuanya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita mengadakan ibadah online tidak tatap muka oleh karena adanya pandemi di daerah kita, namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan masih mengizinkan kita dapat beribadah melalui media elektronika, ya, melalui YouTube, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, dalam kitab Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada hari ini adalah
anugerah keselamatan di dalam Kristus. Anugerah keselamatan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyataan Allah di dalam kehidupan kita semuanya terbagi menjadi dua bagian, ya. Yaitu yang pertama adalah pernyataan secara umum dan yang kedua adalah secara khusus, ya. Nah, pernyataan Allah secara umum melalui alam semesta ini. Kita bisa melihat alam semesta dan kita tahu bahwa Allah ada. Kita bisa melihat akan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Kita bisa melihat, ya, binatang-binatang di sekitar kita. Kita bisa melihat alam raya ini dan kita dapat mengetahui bahwa Allah itu ada. Nah, pernyataan khusus, ya, tentunya melalui firman Tuhan kita bisa melihat, bisa mengimani bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, demikian juga tentang kasih Allah, ya. Allah mengasihi manusia, ya. Pertama, secara umum kita bisa lihat bagaimana Allah mengasihi manusia, yaitu melalui alam raya ini yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberikan cahaya matahari, kita diberikan udara, kita diberikan air, kita diberikan hutan, kita diberikan alam semesta ini. Dan kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Allah terus memelihara kita melalui apa yang ada di sekitar kita. Allah juga memberikan keluarga kepada kita. Allah memberikan anak-anak kepada kita. Allah memberikan orang-orang yang kita kasihi. Itu adalah penyataan kasih Allah dalam kehidupan manusia secara umum. Nah, dikatakan di dalam ayat 8, Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, kalau kita tadi sudah mendengar bagaimana kasih Allah dinyatakan secara umum dan semua manusia bisa merasakan itu melalui udara, melalui cahaya matahari, melalui alam raya ini, ya. Kita juga mendapat kasih Allah itu secara khusus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu firman Tuhan tadi mengatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, di sini yang dimaksudkan dalam ayat 8 ini secara khusus, yaitu apa? Yaitu dikatakan di sana oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan khusus yang dinyatakan di sini dituliskan di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dengan jelas mengatakan oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah sebuah anugerah keselamatan bagi setiap manusia. Ya, dikatakan di sana ketika kita masih berdosa. Ya, Kristus mati bagi kita bukan ketika kita sudah menjadi orang yang baik. Kristus mati di kayu salib bagi setiap manusia bukan karena manusia itu punya sesuatu andil di dalamnya. Kristus mati di kayu salib bagi setiap manusia bukan karena manusia itu berjasa terhadap Allah, tidak. Tetapi Kristus mati bagi manusia ketika manusia itu dalam keadaan berdosa yang tidak layak. Sesungguhnya manusia yang berdosa tidak layak untuk mendapatkan kasih Allah kepada kita semuanya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenyataannya adalah bahwa Kristus mati bagi kita pada waktu kita masih ada di dalam dosa. Nah, ini adalah sebuah anugerah keselamatan yang dinyatakan Allah kepada setiap kita semuanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak penciptaan Adam dan Hawa, sejak kejatuhan mereka dalam dosa, maka manusia sudah terpisah dengan Allah. Mereka harus hidup di dunia ini dengan berbagai pergumulannya, berbagai kesulitan yang ada, yang harus dihadapi oleh manusia. Termasuk pada finalnya adalah manusia harus satu kali nanti akan mati. Dan sesudah itu mereka harus menghadap penghakiman Allah. Di mana firman Tuhan mengatakan dosa itu upahnya adalah maut. Ya,
Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri harus datang menyelamatkan manusia, dan itu ya dibuktikan dengan Yesus yang mati di kayu salib bagi setiap manusia yang berdosa. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini ya, kita tahu bahwa kita tidak akan selamanya ada di dunia. Beberapa waktu yang lalu kami menghadapi suatu pergumulan ya, yang secara beruntun menimpa akan kehidupan kami. Ya, pertama, abang kami ya, koko kami yang paling besar dipanggil oleh Tuhan. Selanjutnya ya, kita juga tahu bahwa kokonya Ibu Indah juga dipanggil oleh Tuhan. Kemudian disusul lagi dengan iparnya ya, yang dipanggil oleh Tuhan. Dan pada saat baru-baru ini kokonya yang satu lagi juga dipanggil oleh Tuhan. Di sini kita melihat satu kenyataan bahwa kita di dunia tidak selamanya. Kita tidak hidup selamanya dalam dunia ini. Suatu kali pasti Tuhan akan menjemput kita. Saya pelayanan di tempat ini sudah 21 tahun. Berarti sejak saya datang tahun 2000, umur saya di sini sudah bertambah 21 tahun. Yaitu adalah anugerah Allah. Namun saya tidak bisa menuntut kepada Allah, saya minta umur lagi 21 tahun lagi ya, sehingga umur saya nanti bisa 82 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini sementara ya. Suatu kali pasti ya, lambat atau cepat kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Lambat laun kita pun akan menghadap kepada Tuhan. Nah, sekarang apa yang bisa kita persiapkan dalam kehidupan yang singkat ini sebelum kita dipanggil Tuhan? Firman Tuhan tadi sudah mengingatkan kepada kita bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu ya Kristus yang sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini harus kita sambut. Kasih Allah ini harus kita sambut, yaitu dengan cara menerima Dia, menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dalam firman Tuhan dikatakan, Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang percaya dalam namanya. Dengan menerima Yesus, maka kita semuanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Ketika kita sudah diberi kuasa menjadi anak Allah, maka kita berhak mendapatkan warisan hidup yang kekal, yaitu kerajaan sorga. Boleh saja kita hidup di dunia hanya sementara. Boleh saja nanti suatu waktu kita harus meninggalkan dunia ini. Tetapi kalau kita sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka sesungguhnya kita tidak usah takut akan kematian itu. Karena Allah sudah memberikan pengampunan kepada setiap kita, orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, keselamatan di dalam Yesus adalah anugerah. Lalu yang kedua, keselamatan yang adalah anugerah ini harus kita sampaikan juga kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya diberitahu oleh salah satu jemaat di tempat ini bahwa mamanya yang sedang sakit ya, dia mau menerima Tuhan Yesus katanya. Ya. Dia mau ikut supaya dibaptiskan. Nah, kemudian saya mencari waktu dan akhirnya saya mengunjungi ke rumahnya.
Kemudian saya sampaikan firman Tuhan sekali lagi kepada ibu ini. Ya, dulu pernah saya sampaikan firman Tuhan, dulu pernah saya injili dia, tetapi belum ada keputusan. Dia masih belum menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Namun pada beberapa hari yang lalu saya sampaikan sekali lagi tentang Yesus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Nah, ketika saya tanya ibu ini, mau enggak Aji menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Lalu dia bilang iya. Ya, dia bilang iya. Lalu saya injili juga bapaknya, ya. Dan bapaknya juga berkata, saya juga mau percaya Tuhan Yesus. Wah, hati saya sangat gembira pada waktu itu. Lalu saya sampaikan kepada mereka tentang baptisan. Dan mereka memberi keputusan. Mereka pun mau dibaptiskan sebagai pernyataan iman mereka. Akhirnya hari itu saya panggil rekan kerja saya, yaitu Pak Pendeta Haris Oka, gembala di GKNI Antioquia Sanggau. Kemudian kami layani bersama-sama, ya. Dan mereka baik ibu dan bapak ini dibaptiskan oleh Pak Pendeta Haris Oka. Karena saya tahu bahwa mereka tinggal di Sanggau, maka lebih baik mereka dilayani di GKNI Antioquia Sanggau. Puji Tuhan, mereka sudah percaya Tuhan Yesus. Warga semuanya, mereka bersuka cita karena kedua orang tuanya sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, mari kita, ya, sampaikan Injil keselamatan ini, sampaikan anugerah keselamatan ini kepada semua orang. Karena Tuhan mau supaya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita semuanya adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi jangan berhenti di situ. Mari kita juga sampaikan, ya, berita keselamatan ini kepada orang lain. Sehingga kita bukan hanya menerima keselamatan itu, tetapi kita juga menjadi saluran keselamatan kepada orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mau menyediakan diri kita untuk menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain, maka Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan beri keberanian kepada kita. Tuhan akan beri kemampuan, hikmat, bijaksana kepada kita. Sehingga kita dapat berkata-kata, kita dapat menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang yang kita injili. Dan Roh Kudus akan menggerakkan hati mereka. Roh Kudus akan menyentuh hati mereka. Sehingga mereka boleh memberikan keputusan menerima Tuhan Yesus atau menolak Tuhan Yesus. Dan ketika mereka menerima Tuhan Yesus, maka sesungguhnya ada sukacita besar. Sukacita besar di sorga. Dan sukacita besar bagi setiap kita semuanya. Karena ada orang yang diselamatkan. Bagaimana dengan kita semuanya? Kiranya firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami. Dan biarlah kami juga menyampaikan akan Injil keselamatan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga mereka juga menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Terima kasih Bapa, berkatilah akan setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Bapa, terima kasih.
Kita mengambil waktu teduh. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu dan Tuhan.